wali amanat yang beranggotakan 19 orang. Untuk khusus pemilihan rektor hanya 17 orang yang memiliki hak suara. Rektor dan ketua senat akademik tidak memiliki hak suara. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita sepakati Pak Ketua untuk melanjutkan langsung ke pemilihan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk tata cara pemilihan rektor kita pada hari ini akan disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat Dan Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Indrianti Sudirman, SE MSI. Silakan, Prof. Indri. Izin membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati dan muliakan Bapak Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, yang mewakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mohon maaf Ibu karena nomenklaturnya berubah terus ya. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Majelis Wali Amanat dan seluruh anggota Majelis Wali Amanat, Rektor dan pimpinan Universitas Hasanuddin, Senat Akademik dan seluruh anggota Senat Akademik, serta seluruh hadirin yang menyaksikan melalui kanal YouTube. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib pemilihan, penghitungan suara dan penetapan Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026. Pertama, anggota Majelis Wali Amanat yang mempunyai hak memilih adalah anggota Majelis Wali Amanat yang namanya atau jabatannya tercantum dalam surat keputusan penetapan anggota Majelis Wali Amanat yang diterbitkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan nomor 10632-M/KP/2019. Surat suara yang digunakan dalam pemilihan Rektor Unhas diparaf oleh panitia dan dibubuhi stempel Majelis Wali Amanat. Ukuran surat suara adalah kertas ukuran A4 yang melingkupi nama calon rektor, foto calon rektor, dan nomor urut calon rektor. Jumlah surat suara sebanyak 25 lembar ditambah 5 lembar cadangan berwarna putih digunakan untuk pemberian suara. Selain itu, disediakan juga 25 lembar ditambah 5 lembar cadangan berwarna hijau muda yang digunakan jika ternyata nanti proses pemilihan harus diulang. Kemudian untuk bagian ini saya mohon perhatian khusus terutama kepada Bapak Ibu Majelis Wali Amanat yang akan memilih. Cara memberikan suara dilakukan dengan memberi tanda silang pada nomor urut sebesar lingkaran yang memuat nomor urut pada surat suara. Contoh surat suara yang sah dan pemberian suara yang benar sebagaimana kita saksikan pada layar. Jadi saya ulangi sekali lagi, pemberian suara sah dilakukan dengan cara memberikan tanda silang pada nomor urut calon rektor sebesar lingkaran yang memuat nomor urut. Suara dinyatakan sah apabila tanda silang diberikan kepada satu nomor urut calon rektor di dalam lingkaran nomor urut. Apabila tanda silang berada di luar lingkaran nomor urut atau tanda silang diberikan pada lebih dari satu nomor urut, maka suara dinyatakan batal. Anggota Majelis Wali Amanat yang tidak memberikan tanda silang sama sekali pada kertas suara dinyatakan abstain dan tidak memiliki nilai suara. Pemberian suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan sebelumnya dinyatakan tidak sah. Untuk itu sekali lagi kami mohon dengan hormat
kepada Bapak dan Ibu yang mulia untuk memperhatikan kembali cara pemberian suara yang benar. Jangan sampai karena kita hilaf lalu suara yang begitu berarti menjadi tidak sah. Saya lanjutkan. Penghitungan suara menggunakan komputer dan whiteboard. Panitia menginput dan menulis hasil penghitungan suara setelah suara dinyatakan sah oleh saksi. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka melalui kanal YouTube. Apabila terdapat jumlah suara terbanyak yang sama pada dua calon rektor, maka dilakukan pemungutan suara ulang pada kedua calon yang memiliki suara terbanyak yang sama saat nanti juga, hari ini juga maksudnya. Pemungutan suara ulang hanya diikuti oleh calon rektor yang memiliki suara terbanyak yang sama. Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara penghitungan suara. Surat suara disediakan oleh panitia. Spidol untuk memberikan tanda silang juga telah disediakan oleh panitia, sehingga Bapak Ibu diharapkan menggunakan spidol yang telah disediakan. Kotak suara yang transparan disediakan oleh panitia. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk tidak membawa alat pemotret dan alat perekam atau pendokumentasian lainnya ke dalam bilik suara. Dimohon agar handphone dan atau perangkat lain yang dapat digunakan untuk merekam atau mendokumentasikan dapat dititipkan sementara di meja yang disediakan panitia pada saat memberikan suara. Bilik suara dilengkapi dengan meja dan dinding untuk menjamin kerahasiaan pemberian tanda silang. Kotak suara berbentuk kubus dan transparan. Kotak suara dalam keadaan terkunci setelah diperlihatkan kepada anggota Majelis Wali Amanat sebelum diisi surat suara hasil pemberian tanda silang. Kotak suara yang disediakan sebanyak dua buah, satu kotak untuk menampung kertas suara yang telah diberi tanda silang, dan satu kotak lainnya untuk menampung kertas suara yang telah dihitung. Panitia memperlihatkan kotak dalam keadaan terbuka kepada anggota Majelis Wali Amanat untuk menunjukkan bahwa kotak tersebut dalam keadaan kosong sebelum dilakukan pemberian suara. Pembukaan kotak suara dilakukan oleh panitia yang berasal dari anggota Majelis Wali Amanat yang dipilih dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dari anggota Majelis Wali Amanat yang juga dipilih secara acak melalui pengundian. Pimpinan sidang akan meminta kesediaan 2 orang saksi dari anggota Majelis Wali Amanat yang diperoleh dengan cara mengundi. Pengundian untuk mendapatkan saksi dilakukan sesaat sebelum penghitungan suara. Berita acara terdiri atas 2, yaitu berita acara penghitungan suara pemilihan rektor dan berita acara penetapan rektor Unhas terpilih periode 2022-2026. Berita acara hasil penghitungan suara pemilihan rektor ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia beserta kedua saksi. Berita acara penetapan rektor Unhas terpilih periode 2022-2026 ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Majelis Wali Amanat. Berita acara penetapan rektor disampaikan oleh ketua Majelis Wali Amanat kepada rektor Unhas terpilih periode 2022-2026. Sekian tata tertib pemilihan, penghitungan suara dan penetapan calon rektor. Kami ingatkan sekali lagi dengan hormat untuk memperhatikan cara pemberian suara yang benar, yaitu dengan memberikan tanda silang pada nomor urut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Indri. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang disampaikan Prof. Indri begitu panjang lebar, tapi pada intinya tentu kita memahami sebagai bagian dari administrasi dan kelengkapan pelaksanaan, maka kita harus menempuh tata tertib yang sedetail itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengundang Bapak Ibu untuk memilih, perlu kami sampaikan bahwa tata cara pemilihan sampai kami Indri tadi secara teknis, kita akan mulai dengan kami memanggil nama Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu kami berharap ke meja sebelah depan saya. Kemudian selanjutnya memilih di
kotak yang telah disediakan di sebelah kiri, kemudian memasukkan pilihan kepada kotak warna hijau yang berada di tengah. Singkatnya begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting barangkali kalau berkeinginan mengecek keabsahan surat suara sebelum dipilih, dipersilakan juga kalau mau dibuka untuk meyakinkan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jelas dan bisa kita mulai. Saya izin Pak Ketua memulai proses perhitungan suara ini. Yang pertama, sesuai dengan SK Menteri Riset Teknologi tahun 2019 tentang susunan keanggotaan MUI Unhas, saya akan memanggil berdasarkan nomor urut. Yang pertama tentunya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kita perlu memberi waktu kepada Bu Diah karena beliau tidak hanya memilih satu kertas, karena sesuai dengan peraturan Menteri memiliki 35% hak suara dari seluruhan anggota MUI dari 17 orang yang punya hak pilih. Jadi jumlahnya 9 suara. Silakan Bu Diah mengambil tempat di sebelah sisi kiri. Kami jamin Bapak Ibu anggota MUI bahwa di ruangan ini tidak ada CCTV. Tidak ada CCTV yang merekam apapun pilihan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Diah yang sudah menunaikan tugas mewakili Pak Menteri dalam menyalurkan aspirasi dalam pemilihan Rektor UNHAS. Tujuh, 8, 9. Terima kasih Bu Diah. Selanjutnya kami mengundang Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyalurkan hak suara.
Baik, terima kasih Pak Gub yang telah menyalurkan hak suaranya. Selanjutnya kami undang Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. H.C. H.M. Yusuf Kalla. Alhamdulillah Pak JK, Pak Ketua IK Unhas telah menyalurkan hak pilih. Terima kasih Pak JK. Selanjutnya kami mengundang Bapak Profesor Dr. Gigi Hairul Tanjung MBA untuk menyalurkan hak suara. Jadi di MBA ini ada 2 dokter gigi. Ada Prof Bahar satu juga dokter gigi. Terima kasih Prof. Hairul Tanjung. Terima kasih Prof. Hairul Tanjung telah menyalurkan hak suaranya. Selanjutnya kami mengundang Pak Sofyan Wanandi. Terima kasih Pak Sofyan sudah menyalurkan hak suara. Baik, selanjutnya kami akan mengundang unsur dosen. Yang pertama Ibu Profesor Dr. Indrianti Sudirman SE/MSI. Penutup katanya Bro. Bapak Ibu anggota MUA khususnya yang dari unsur tokoh masyarakat, pemilihan rektor kita pada awalnya itu diikuti oleh 8 pendaftar. Kemudian setelah melalui seleksi calon bekas diputuskan 8-8-nya masuk ke senat akademik untuk memenuhi syarat dan lanjut ke senat akademik untuk proses menjadi calon rektor. Kita dapat 3 orang hari ini, itu adalah calon rektor hasil penjaringan oleh Majelis Wali Amanat. Baik, terima kasih Prof. Indri yang sudah menyalurkan hak suara. Kami undang selanjutnya Profesor Dr. Irawan Yusuf PhD untuk menyalurkan hak pilihnya. Ya, mohon dicek Prof. Siapa tahu ada hal-hal yang mohon diingat
memilih di nomor urutnya. Baik, terima kasih Prof. Irawan. Selanjutnya kami mengundang Profesor Dr. Insinyur Ambo Ala MS. Terima kasih Prof. Ambo yang sudah menyalurkan hak suara. Selanjutnya kami undang Bapak Dr. Insinyur Muhammad Altin Masinai MT Zur. Terima kasih Pak Altin. Ternyata Pak Altin kayaknya yang paling cepat ini. Selanjutnya Profesor, nah ini mohon maaf Bapak Ibu karena di MWA juga ada 2 Samsul Bahri. Persis namanya, hanya gelarnya saja yang berbeda. Saya mengundang yang pertama Profesor Dr. Insinyur Samsul Bahri MSI IPU. Diperiksa baik-baik Prof. Samsul. Terima kasih Prof. Samsul Bahri sudah menyalurkan hak suara. Selanjutnya kami mengundang Ibu Profesor Dr. Insinyur Andi Niartiningsi MP. Baik, terima kasih Prof. Niar. Selanjutnya Profesor Dr. Gigi Bahrudin Talib MKes. Wah, cepat sekali, Bro. Terima kasih, Prof. Bahrudin Talib. Selanjutnya yang ke-13, Profesor Dr. Samsul Bahri, SH MSI.
Baik, terima kasih Prof. Samsul Bahri, SHMS. Kemudian kita pindah ke unsur tenaga kependidikan. Kami mengundang Ibu Ernawati Rifai, SMM, untuk menyalurkan hak pilih. Terima kasih Bu Erna. Selanjutnya kami mengundang Bapak Dr. Andes Yohanis 1 MM dari unsur tenaga kependidikan juga untuk menyalurkan hak pilih. Baik, terima kasih Pak Yo. Nama panggilannya Pak Yo. Selanjutnya dari unsur mahasiswa, Adinda Ketua BEM Unhas, Adinda Imam Mobilingo. Ketua BEM, Prof. Terima kasih Adinda Imam. Selanjutnya the last but not the least, Bapak Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, selesai rangkaian pengambilan hak suara dan ditutup oleh Ketua MWA kita. Aplaus buat Bapak Ibu sekalian yang telah melakukan proses pemilihan. Sekarang kita akan melanjutkan ke proses perhitungan suara. Panitia akan mohon kesabaran Bapak Ibu, panitia akan mempersiapkan beberapa hal untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tata tertib yang disampaikan Prof. Indri tadi, ada saksi. Saksi akan ditentukan, kami tidak menentukan saksi Bapak Ibu sekalian, tapi kami menggunakan semacam games. Jadi siapa nanti yang muncul namanya, maka kami mohon kesediaannya untuk menjadi saksi. Silakan. Ya, kita lihat siapakah yang akan
Ya, mulai. Ternyata yang terpilih Profesor Dr. Indrianti Sudirman, MSc, yang akan menjadi saksi pertama. Next, untuk saksi kedua. Silakan, 1, 2, 3. Ya, Ketua BEM Universitas Hasanuddin, Adinda Imam Mobilingo. Mohon mengambil tempat di depan, Adinda Imam. Kemudian petugas yang telah ditentukan kami undang Bapak Profesor Dr. Gigi Baharudin Talib dan Bapak Dr. Anders Yohanes 1 MM. Kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Bapak Ibu sekalian, proses pertama adalah diminta kepada panitia untuk menghitung kembali jumlah ya. Bapak Ibu panitia, mohon bantuannya. Jika sekiranya calon rektor yang 3 tadi sudah ada di luar, bisa diundang memasuki ruangan. Calon rektor, ya. Ya, pengantinnya istilahnya Pak Prof. CT. Tunggu dulu, Prof. Bahar, kita tunggu dulu calon rektor. Mohon perhatian Bapak Ibu, kami mengingatkan Bapak Ibu anggota MUA bahwa jika sekiranya nanti, jadi mohon jangan meninggalkan tempat dulu. Siapa tahu nanti sekiranya ternyata ada 2 suara yang sama pada 2 orang yang memiliki jumlah suara tertinggi sama 2 orang, maka kami akan mengadakan proses pemilihan lagi. Mohon Prof. Budu, Prof. Farida, Prof. Jamal untuk menempati tempat sebagaimana tadi pagi. Oke, terima kasih Prof. Farida, Prof. Budu, Prof. Jamal. Kita dalam, saya kira sudah sampai 15 menit ke depan kita akan memiliki rektor baru. Siapakah gerangan yang ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat prosesnya akan segera dimulai. Delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25. Pas. Ya, Pas. 25. Persis dengan jumlah suara kita yang telah diundang untuk memilih. Bisa dimulai? Ya. Silakan, Prof. Mohon jangan terlalu cepat, Prof. Bahar, nanti disebutkan karena kami menggunakan 2 medium untuk menampilkan ini, satu lewat komputer dan satu lewat manual di sebelah kiri. Nomor 3. Sah. Ya, 3. Disobek sedikit. Disobek sedikit. Begini, Pak, ya.
Sah. Nomor 1. Ya, 1. Sah. Nomor 2. Wah, Ya, distribusi 3. yang merata untuk 3 suara pertama. Awal yang bagus, rata distribusinya. Sah. Nomor 2. Pelan-pelan aja Pak Yo, ojo ke susu Pak Yo. Supaya lebih seru. Jangan terlalu buru-buru. Sah. Nomor 2. Ya, 5 suara sudah dihitung. Masih ada 20. Pelan-pelan Pak Yo, kita masih punya banyak waktu sampai asar. Supaya calonnya agak berdebar-debar sedikit. Sah. Ya. Nomor 3. Pak Yo yang gemetar saya lihat. Pelan-pelan saja Pak Yo, jangan terlalu gemetar Pak Yo, santai. Sah. Nomor 3. Nomor 3. Bisa lebih lambat temponya sedikit Pak Yo. Iya, iya, iya. Ojo ke susu Ya, kata sedikit Surabaya temponya, Pak Yo. Pak Yo. Izin Pak Ketua. Maaf Pak Ketua. Saya mau lama-lama bilang sahnya supaya lama sedikit. Sah. Nomor 1. Ya, pelan-pelan Pak Yo, pelan-pelan. Ya. Biasanya orang keuangan itu lebih ya. Orang keuangan cepat. Ya. Oke, sah. Nomor 2. Ya, 10 suara sudah dihitung. Masih ada 15. Sah. Nomor 3. Ini hasil gocokan jadi distribusinya merata nih. Pintar Prof Bahar mengocok. Pelan-pelan Pak Yo, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Sah. Nomor 1. Nanti baru dibilang kalau saya bilang sah, Oh, iya. Prof. Jangan buru-buru. Saya bilang sah dulu. Ya, tunggu instruksi dulu dari Iya, saksi ya. saksi dulu bilang sah baru. Setuju. Iya, iya. Sah. Nomor 1. Ya, kondisi terkini 445. Bisa di hold 1 menit? Lagu mana Pak Dirkom? Lagu dulu Pak Dirkom. Padamu negeri Kak. Lagu dulu Pak Dirkom. Tadi lagunya bagus, kenapa? Tadi lagunya bagus, Angin Mamiri ya. Sah. Ya. Nomor 2. Ya, 455. Pelan-pelan Pak Yo. Ya. Sah. Nomor 3. Ya, 15 suara sudah dihitung, masih ada 10. Kalau begitu buat 10 menit ya, 10-nya. Pak Yo, satu suara 1 menit, jangan buru-buru ya. Buat 10 menit, Ya. suara dibuka 1 menit. Kata Pak pelan-pelan. JK lebih cepat lebih baik.
Soalnya momennya baru 5 tahun lagi terulang, iya. Nomor 2. Oh, saya bilang sadu. Ternyata Prof Bahar yang lebih tegang ternyata. Harusnya saksi dulu menyatakan sah. Ternyata Prof Bahar lebih duluan menyebut angkanya. Ternyata Prof Bahar lebih tegang daripada kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Iya, Imam lihat. Oke, saya lihat. Tunggu dulu, Prof. Tunggu dulu. Sah, ya. Nomor 1. Satu, ternyata luar biasa 566. Luar biasa imbangnya. Suara ke-18 punya siapakah? Pelan Pak, ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, ya. Seperti irama lagu. Sah. Nomor 3. Oke. Ternyata 3, suara ke-18. Ya, 567. Berarti 7 suara lagi. Jangan terlalu lama Bu Indri, nanti kita harus menghadirkan dokter jantung di tempat ini. Pelan-pelan dulu deh. Sebentar dulu, lihat-lihat dulu. Kelihatan Sah, sah. dari belakang Oke, kelihatan. Sah, sah, Nomor sah. 2, ya 577. Ya, suara ke-20 punya siapakah gerangan Bapak Ibu? Jangan dulu dibuka belakangnya, sih pelan-pelan. Ya, dibuka diintip-intip dulu sedikit. Oke lah. Belum. Nomor Belum sah, belum satu dulu. Sah. 2. Ya, nomor 2. Ya, 20 suara sudah dihitung. 5 terakhir Bapak Ibu sekalian akan menentukan siapakah Rektor Unhas yang insya Allah akan kita lantik tanggal 28 April 2022. Diintip dulu, diintip dulu. Ya. Tunggu dulu, saya belum mau bicara. Tarik nafas, Bu Indri, sah? Sah. Kalau pengantin tua itu memang lambat. Kalau Sah. nomor 3. Ya. 588. Ya. Tinggal 3. Suara ke-23. Oh maaf, 22. Ya, saudara-saudara, nomor Sah. 3. 3. Ya, 589. Suara ke-23. Dibuka sedikit, Pak. Dibuka sedikit. Ibu Rektor tenang-tenang aja nih. Pelan-pelan. Tunggu dulu sebentar. Ambil nafas Ibu Indri. Tarik nafas dulu. Ya. Sah. Nomor 3. 3, 10, 5, 8, 10. Sudah Ya, tinggal 2 suara. tersisa. Pelan-pelan Pak Yo, pelan-pelan, semakin Bisa pelan, drone. semakin pelan. 2 tersisa. Ya, pelan-pelan. Tunggu dulu, saya dulu yang simpan. Siapa gerangan? Tebak dulu. Ya, sah. Nomor 2. Ya, sangat seru Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir. Yang terakhir akan menentukan siapakah yang akan menjadi rektor Bapak Ibu sekalian. Bisa draw. Kalau misalnya pilihan terakhir ada di nomor 2, maka kita akan melakukan pemilihan ulang. Kalau di nomor 3 berarti tidak, nomor 1 pun tidak. Ya, jangan. Ya, kita lihat Usul Bapak Ibu sekalian. mungkin yang terakhir kita berikan Pak Ketua yang Oh ya, betul. Ya, Pak Ketua. Pak Ketua yang akan membacakan secara langsung. Karena ini sangat menentukan Bapak Ibu sekalian.
Nomor 3. 3. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Nomor 3. Berarti 25 suara yang telah disalurkan Bapak Ibu sekalian, tak ada satupun yang batal. Berarti semua sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan tata tertib. Ya, komposisi suara nomor urut 1 Prof. Farida, total suaranya 5. 2 Profesor Dr. Budu, Emit Magister Medical Education, spesialis mata konsultan PSD, 9 suara. Dan Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc dengan 11 suara. Jumlah suara 25, suara tidak sah tidak ada, sehingga secara keseluruhan tidak ada proses pemilihan ulang. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih kepada Bu Indri, Terima kasih. Prof. Bahar, Prof. Indri, kemudian Adinda Imam dan Pak Yo yang telah bertugas, Terima kasih. dan tentunya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah melaksanakan hak pilih masing-masing dengan tertib, lancar, dan tentunya menghasilkan pemimpin baru UNHAS yang akan kita MUI akan lantik pada tanggal 28 April insya Allah kalau tidak ada halangan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Selatan yang telah meluangkan waktu, walaupun kami tahu beliau dalam kondisi yang kurang sehat, namun mengupayakan untuk hadir secara langsung untuk menyampaikan suara pada pemilihan rektor kita pada hari ini. Baik, selanjutnya saya akan mengundang Pak Ketua MUA untuk menandatangani berita acara perhitungan suara pemilihan rektor Universitas Hasanuddin. Baik, kami mengundang Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia Prof. Samsul Bahri dan Profesor Latif Toleng untuk mengambil tempat di depan. Bapak Ibu audiens, mohon tetap menjaga, walaupun kami membuka ruangan ini, tapi mohon tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, kami mengundang Ketua Panitia untuk bertanda tangan pada berita acara perhitungan suara pemilihan rektor Universitas Hasanuddin. Isinya kurang lebih Bapak Ibu pada hari ini Kamis tanggal 27 Januari pukul 14.39 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, menyatakan bahwa hasil perhitungan suara sebagai berikut. 1. Nomor urut 1 5 suara, nomor urut 2 9 suara, nomor urut 3 11 suara. Terima kasih kepada Pak Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor Universitas Hasanuddin. Baik Bapak Ibu sekalian, berita acara telah ditandatangani. Kita akan mempersilakan pada Bapak Ketua MUA untuk membacakan penetapan Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, saya membacakan berita acara penetapan Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026. Pada hari ini, Kamis
tanggal 27 Januari 2022 pukul 14.39 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, telah dilaksanakan rapat paripurna terbuka luar biasa Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin dalam rangka pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026 berdasarkan perolehan suara terbanyak, maka rapat paripurna Majelis Wali Amanat menetapkan saudara Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin MSc sebagai Rektor terpilih Universitas Hasanuddin periode tahun 2022-2026. Demikianlah berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya. Makassar, 27 Januari 2022. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Syafruddin MSc. Selesai, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan keputusan penetapan rektor dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mohon perkenan kepada ketiga calon rektor kita pada hari ini untuk mengambil tempat di depan. Mohon barangkali panitia kotak suara bisa dipindahkan dulu ke sebelah kiri. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera menutup rangkaian sidang paripurna, rapat paripurna terbuka luar biasa Majelis Wali Amanat dengan agenda pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026. Kepada Bapak Ketua Majelis Wali Amanat, kami persilakan untuk menutup secara resmi rapat paripurna Majelis Wali Amanat kita pada hari ini. Coba jangan ada gerakan dulu. Kalau udah selesai. Oke, semua sudah ditantangani Pak Ketua. Saya kira tuntas semua proses administrasi terkait penetapan rektor. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Pada pagi hingga sore hari ini kita dapat melaksanakan pemilihan rapat paripurna luar biasa dalam rangka pemilihan Rektor Universitas Hasanuddin periode 2020-2026. Sebelum saya menutup secara resmi, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada
seluruh panitia seleksi, pemilihan rektor Universitas Hasanuddin, seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin, seluruh calon rektor yang 8 orang yang sudah berjuang sedemikian rupa mengupayakan perjuangan Universitas Hasanuddin, seluruh senat akademik yang telah berjuang melakukan seleksi sedemikian rupa sehingga melahirkan atau hadir rektor baru pada hari ini. Wabil khusus lagi kepada calon rektor yang sudah masuk 3 besar, saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya, atas upayanya ya, dalam memperjuangkan Universitas Hasanuddin. Secara khusus terhadap orang tua Tika, Pak Yusuf Kalla yang sudah memberikan kontribusi besar kepada Universitas Hasanuddin, sampai-sampai beliau belum tergantikan sebagai ketua IKA dan memberikan juga sumbangsi suaranya 1 pada hari ini. Tokoh-tokoh kita nasional, Pak Hairul Tanjung, Pak Sofian Wandandi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan supornya kepada Majelis Wali Amanat. Wabil khusus lagi terakhir sekali kepada Ibu yang mewakili Menteri, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kontribusi yang sangat besar dalam pemilihan rektor Universitas Hasanuddin ini. Tentu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Pada hari ini kita sudah bisa memilih rektor yang terpilih yang sangat demokratis, ya, selisih suara yang sangat sedikit, kemudian tidak ada intervensi dari manapun, ya, karena selalu saya menyatakan dalam setiap statement saya, tidak akan ada intervensi, akan kita pilih sesuai dengan pemikiran hati nurani, dan perjuangan satu-satunya adalah memperjuangkan Unhas menjadi universitas yang world class university. Ya, itu perjuangan kita. Kita tidak memperjuangkan orang dan kita tidak memperjuangkan kelompok manapun. Yang kita perjuangkan adalah lembaga yang kita cintai, inilah yang kita perjuangkan. Oleh karena itu, ikon yang selalu kita sampaikan kepada publik, setiap publik menanya kepada kita tentang proses pemilihan rektor Unhas adalah perjuangan kita adalah lembaga Unhas, bukan orang, bukan kelompok. Dan pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan hasilnya yang sangat demokratis, ya, dan sangat membahagiakan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, tentu diawali dengan mengucap syukur alhamdulillah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna terbuka luar biasa dalam rangka pemilihan rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih Bapak Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Saprudin, yang telah menutup secara resmi rangkaian rapat paripurna terbuka luar biasa Majelis Wali Amanat dengan agenda pemilihan dan penetapan rektor. Kami mengundang Ketua Majelis Wali Amanat dan rektor terpilih untuk disampaikan salinan berita acara hasil pemilihan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini bukan berarti kita punya 2 rektor ya Bapak Ibu sekalian. Bu Duya masih rektor Unhas sampai tanggal 28 April 2022. Saya ulangi lagi, Prof. Jamal adalah rektor terpilih Universitas Hasanuddin yang insya Allah jika nggak ada halangan akan dilantik 28 April 2022. Sehingga mohon dipahami yang rektor tetap Bu Duya.
Ya, jadi ada rektor Unhas, ada rektor terpilih Unhas. Ada juga rektor kita dua yang pada masanya. Ada Pro Basri dan Pro Idrus. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu kami ingin mengabadikan suasana kita pada hari ini. Mohon perkenan Bapak Ibu anggota Majelis Wali Amanat dan calon rektor.